Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruju fiha wa huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ikhwani. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita melakukan ibadah
Sesuai dengan suara muazzin tadi, hayya 'alas shalah. Marilah kita beribadah, la haula wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kita beribadah kecuali Allah beri hidayah di dalam hati kita. Dan tiada upaya dan daya juga kita untuk menolak maksiat, menolak bala bencana, kecuali dengan anugerah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, apapun keadaan kita pada saat ini, dalam kondisi apapun kita, patutlah kita tetap bersyukur. La in syakartum la'azidannakum, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan selalu tetap berselawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita masih alhamdulillah diberi Allah nikmat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah nantinya, sambil mendengarkan khutbahnya dengan hati yang menerima. Walaupun sesibuk apapun kita memicu kehidupan di dunia ini, apalagi abad yang modern yang serba canggih, serba hebat, yang serba memukau, begitu juga mudarat yang dihadirkannya. Tetapi semuanya itu tidaklah lepas dari menunjukkan bahwa Allah itu maha alim, maha pintar, maha mengurus bumi dan langit. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah meninggalkan kita, dengan nuansa ibadah yang Allah berikan kepada umatnya akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang diambil dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan dilanjutkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umatnya hingga akhir zaman. Sebagai bentuk takwa kita kepada Allah, kita agungkan namanya, masih terngiang di dalam hati, kita takbir, tahmid dan tahlil, mengucapkan keagungan kegagahan Allah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tiada yang gagal kecuali digagahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang patut segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam. Walillahil hamd. Karena itulah melalui mimbar ini, marilah kita bersama-sama menjaga iman dan amalan kita. Selama ini yang sudah kita jalankan hendaknya istiqomah, menjaga takwa kita dan meningkatkan selalu takwa kita di akhir bulan haji atau bulan kurban ini, mumpung masih belum berjalan sangat jauh. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bertafakur sejenak tentang diri kita ini, mulai saat ini kita berpikir di dalam hati kita, kalau kita berpikir bertafakur, hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik di akhir-akhir bulan Dzulhijjah ini. Kapan lagi untuk kita memperbaiki diri, menjadi orang-orang yang baik, antara lain yang dapat kita lakukan, berpikir yang baik, berkomentarlah yang baik, menulis yang baik-baik, melihatlah yang baik-baik, berbicaralah yang baik-baik, kalau tidak diam. Begitu juga berprasangkalah yang baik-baik, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpikir baik-baik, maka kehidupannya insya Allah akan dijadikan Allah dunia akhirat akan baik-baik selalu. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, karena apa kita disuruh untuk berbuat baik? Karena kita ini manusia yang banyak sekali dosa. Dosa kita sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui manusia ciptaannya ini mudah sekali tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan dan berbuat dosa dan maksiat. Allah sangat tahu dosa-dosa lisan kita. Kalau berbicara bercampur dengan kebohongan. Belum lagi lisan ini mudah sekali terpeleset, mudah sekali berbicara dengan kejelekan orang lain. Belum lagi di dalamnya ada adu domba, riba, fitnah, namimah,
Dan Allah melihat semua itu dan menilai semua itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi Allah sangat tahu dosa-dosa di dalam hati kita. Penyakit iri, hati, dengki, mau menang sendiri, mudah tersinggung. Allah sangat tahu itu semua. Masirul sidang Jumat rahimahumullah. Untuk itulah Allah yang maha kasih lagi maha penyayang terhadap manusia ciptaannya. Apalagi kita yang beriman senantiasa diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam 1 tahun Allah ciptakan ada 2 bulan. 12 bulan ada 2 hari, letaknya di bulan Syawal dan di bulan Dzulhijjah. Yang sudah kita lalui entah sudah berapa kali. Yang pertama 1 Syawal lebaran Idul Fitri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan fitrah. Kembali seperti manusia yang bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir. Dan yang kedua 10 Dzulhijjah, lebaran haji yang baru kita lalui 2 minggu. Yang Nabi berkata, "Ma min yaumin aktsar." Tidak ada kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan di hari-hari Arafah ini dari azabnya dari api-api neraka ila min yaumin Arafah, kecuali di bulan Arafah. Dan di bulan 2 bulan inilah bentuk kasih sayang Allah memelihara umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan tragedi penyembelihannya tidak ada bandingannya dalam sejarah, yang terus menerus dilakukan oleh umat berikutnya menjadi lebarannya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu lebaran haji. Allah melihat kesolehan Nabi Ibrahim beserta 2 beranak ini, Ismail alaihissalam. Atas perintahnya untuk menyembelih anaknya di atas bukit, Allah melihat atas kesolehannya dan kesuksesannya melakukan perintah dan larangannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk memberi hadiah seekor domba dari surga. Lalu malaikat Jibril memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, pemberian hadiah dari Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambutlah dengan kesenangan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan mengucapkan walillahil hamd. Ma'asyiral sidang Jumat rahimahumullah. Dan itu juga Allah abadikan bentuk manusia yang taat kepada Allah di dalam Al-Quran. Di surah As-Saffat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan Nabi Ibrahim alaihi salam di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan, kesejahteraanlah bagi keluarga Ibrahim dan umat-umatnya. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Masyiral sidang Jumat rahimahumullah. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, terlebih umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rukun salat di ayat ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Karena Allah sangat tahu ibadah-ibadah kita selama setahun sangat sedikit sekali, banyaklah dosa yang berlimpah. Dan Allah menginginkan hambanya ini agar kelak di akhirat masuknya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita kadang kurang merespon atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Allah menginginkan kita masuk ke surganya, maka Allah sangat tahu kalau pendidikan pahala-pahala yang berlimpah Allah berikan kepada kita, mengandalkan ibadah-ibadah kita. Kalau kita lihat, kita teliti dari ibadah sholat saja, makin panjang bacaan imam, makin panjang juga kita bercerita di dalam hati kita urusan dunia.
Belum lagi kita lihat dari ibadah sedekah. Kalau kita mau menutupi dosa kita setahun, itu saja uang sisa. Kalau kita melihat baca Quran kita, mau kita hadapan Allah itu ke surganya sangat jauh. Banyaklah baca WA, lihat Facebook dan YouTube. Berselawat disuruh kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyaklah kita berbicara soal kehidupan perdagangan dan kehidupan dunia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kasih dan sayang terhadap umatnya ini, marilah kita istiqomah di dalam melaksanakan perintah dan larangannya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin, dan juga kita menjaga iman yang sudah Allah berikan kepada kita, amalan-amalan yang kita lakukan baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Allah Maha Kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sesudah 2 hari raya dengan memohon pertolongan Allah, kita menjaga 11 bulan untuk menjaga agar iman kita meningkat. Karena dalam riwayat ulama bahwa syaitan yang tadinya diikat sebelum bulan Syawal di bulan Ramadan sekarang sudah dilepas. Untuk itulah biasanya syaitan mendidik manusia untuk ingkar akan perintah dan larangan Allah. Kadang-kadang kita lihat di bulan Ramadan saja tahun kemarin masih saja ada kemungkaran dan kemaksiatan. Itulah tanda keberhasilan syaitan menggoda selama 11 bulan. Apakah dia terdidik? Apakah dia terjebak dengan jebakan rayuan syaitan? Dan Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kamu? Bukankah aku kata Allah telah mengingatkan kamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan, agar kamu tidak terbujuk rayu setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Masyarakat sidang Jumat rahimahumullah, itu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itulah kita lengkapi ilmu-ilmu syariat kita yang sudah kita jalankan, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran kita, dan jangan ditinggalkan ilmu tauhid yang bertumbuh di hati dan jiwa kita, sehingga ketenanganlah yang ada di dalam diri kita. Kata ulama tauhid, orang melengkapi ilmu-ilmu syariat dengan ilmu tauhid, berarti orang ini sudah mempunyai akidah atau i'tiqad yang teguh, tidak terombang-ambing di dalam kehidupan ini, kadang ke kanan dan kadang ke kiri. Dan orang mempunyai orang bertauhid juga akan dilepaskan Allah dari syirik. Dalam kitab tauhid Allah mengatakan bahwa syirik itu ada 2, syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali yaitu syirik menyembah patung, pohon, itu sudah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada satu lagi tugasnya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu syirik khafi, syirik yang tersimpan di dalam hati. Inilah syirik yang ditakut oleh salafus salihin, tabi'in dan para ulama, karena syirik itu tersembunyi di dalam hati, bisa merusak amal ibadah manusia. Bentuk syirik ini antara lain mengaku dirinya bisa, mengaku dirinya hebat, mengaku segala sesuatu dengan terjadinya kesendiriannya. Pada segala sesuatu itu ada kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang diundang oleh Allah untuk mendapatkan predikat haji, disunahkan lisannya, atau melakukan umrah, untuk mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarikala labbaik. Kami datang ya Allah memenuhi undanganmu, labbaik kala syarikala, dengan tidak membawa syirik, dengan tidak membawa syirik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji atas nikmat Tuhan semesta alam, la syarikalah, tiada sekutu, tiada syirik yang Allah suka terhadap segala sesuatu. Sesuatu yang syirik membuat kita, amal kita, ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا قضي الحاجات. اللهم اهدنا هداية المهتدين. اللهم اهدنا هداية الصابرين. اللهم اهدنا هداية المتقين. اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة لذكر